Halo Sinegrip, balik lagi sama gue Rashid Hari yang kali ini bakalan ngomongin sebuah drakor yang lagi lumayan tinggi nih hype-nya. Nih drakor yang juga membuktikan kalau Disney Plus Hotstar tuh lagi makin berbahaya nih. Berbahaya soalnya kemarin tuh belum lama kan udah ada Moving yang so far sampai sekarang buat gue adalah drakor terbaik 2023. Dan sekarang nongol lagi satu judul baru yang juga seru, yaitu The Worst of Evil. Sampai sekarang tuh udah rilis 9 episode dan 3 episode finalnya bakal rilis barengan tanggal 25 Oktober. Kenapa sudah saya review pada saat drakornya belum tamat? Ya karena simply emang ngomongin drakor tuh lebih seru pada saat masih ongoing kan. Gue nggak tahu ya kalau series-series pada umumnya, tapi kalau drakor buat para penontonnya pun pasti setuju kalau ngomonginnya itu adalah lebih seru pada saat masih jalan, masih ongoing, masih banyak rasa penasaran, bisa nebak-nebak itu nanti ceritanya bakal dibawa kemana, jadi makin seru. Dan seperti biasa gue mau ngucapin makasih buat yang udah gabung ke membership Sinegrip. Makasih juga weekend kemarin kalian sudah mau meramaikan live khusus member dengan pertanyaan-pertanyaan kalian yang semoga besok bulan depan lebih panas ya, lebih memancing kontroversi gitu. Dan buat yang pengen nama dan fotonya nongol di video kami kayak gini atau ikutan live bulan member, bisa join di Tier Bestie sama La Familia. Sama kayak Moving kemarin, gue ngeliat The Worst of Evil ini tipikal drakor yang nggak eksklusif buat penonton drakor. Penonton film juga bisa enjoy loh, khususnya kalau misalkan lu suka film-film gangster yang ngomongin soal usaha karakternya tuh menyusup ke dalam organisasi kriminal. Ngambil setting 90-an, ceritanya itu adalah tentang Junmo yang diperanin Ji Chang-wook. Dia itu adalah seorang polisi yang karirnya stagnan. Padahal istrinya yang juga polisi, Wi Jong, yang diperanin sama mbak-mbak idola gua, Im Semi, karirnya itu cemerlang. Nah dari situlah Junmo tuh dapet tawaran buat ngelakuin misi berbahaya. Dia dijanjiin naik pangkat asalkan mau nyamar dan menyusup masuk ke kelompok gangster yang namanya Gangnam Union dengan tujuan ngebongkar bisnis narkoba mereka. Nah Gangnam Union ini dipimpin sama Gichul namanya, bosnya, yang diperanin sama the one and only Wi Ha-jun. Ya kalau dari segi cerita gue ngeliat The Worst of Evil ini sebenarnya termasuk cerita gangster yang tradisional gitu. Maksudnya tradisional tuh dalam arti lo mungkin udah beberapa kali nemu cerita yang sama di film atau di series gitu. Dan delivery-nya juga nggak berusaha terlalu groundbreaking gitu, nggak ada pakai gimmick-gimmick misal twist yang shocking banget gitu misalkan tuh nggak ada. Tapi satu hal yang langsung gue rasain adalah storytellingnya rapi banget. Dia nggak berusaha untuk merombak formula, tapi dia memaksimalkan formula itu dengan cara bercerita secara rapi. Padahal makin ke belakang nih ya, alurnya tuh makin kompleks ya, tipikal film gangster kan gitu. Awalnya kelihatan simple, terus ke belakang makin kompleks, makin rumit, ceritanya skalanya makin besar, terus sampai ngelibatin yakuza Jepang, mafia Tiongkok dan segala macam. Tapi karena rapi, kita yang nonton itu nggak bakalan tersesat gitu di labirin ceritanya, nggak bakal kemudian bertanya-tanya, ntar ini si A siapa, si B siapa, terus apa yang berusaha dilakuin tuh nggak ada. Lo nggak akan bingung sama semua itu karena ceritanya sekali lagi rapi. Ya kayak tadi gue bilang, fokus naskahnya itu bukan mendobrak formula, tapi memaksimalkan formula itu. Misal nih di konfliknya Junmo sama Gichul, satunya polisi yang nyamar, satunya itu bos gangster yang nggak tahu kalau dia adalah polisi yang nyamar. Dan kemudian mereka menumbuhkan hubungan yang ya bisa dibilang persahabatan lah, saling percaya. Itu kan sebenarnya sekali lagi itu template cerita gangster banget. Dan itu nggak diobrak-abrik formulanya, tapi dimaksimalin. Gue jadi ikut ngerasa dilematis gitu. Dilematis gini, di satu sisi gue pengen Junmo itu berhasil menyelesaikan misinya, tapi di sisi lain gue juga dibikin yakin kalau Gangnam Union itu gangster yang kekeluargaannya kuat banget, kental banget. Makanya gue pengen Junmo berhasil, tapi gue juga berat tuh rasanya tuh. Gue berat pada saat ngelihat Gangnam Union tuh mulai terpecah karena misinya Junmo itu mengalami progres. Puncaknya tuh di episode 7. Itu puncaknya buat gue. Puncak rasa dilematis itu, apalagi ada adegan yang buat gue tuh heartbreaking banget di saat tangan kanannya si Gichul tuh meluapkan sakit hati dia. Sakit hati karena lu kenapa bos lebih percaya sama anak baru itu padahal kita udah bersama 20 tahun. Wah itu heartbreaking banget. Itu hal yang udah sering kita temuin di film-film atau series gangster. Dan The Worst of Evil gak berusaha mengubah itu, tetap pakai itu, tapi dimaksimalin dengan nggak sebatas yang penting ada, tapi bener-bener bikin emosinya tuh kerasa. Poin utama cerita The Worst of Evil ini sebenarnya simple banget. Sesuatu yang gue yakin banyak dari kita tuh bisa relate tanpa harus kita berkecimpung di dunia gelap, di dunia kriminal tuh kita tetap bakal bisa relate sama ceritanya, sama poin utama yang coba disampaikan, yaitu tentang gini, gimana beratnya pada saat kita kerja dan hati kita itu terpecah, harus milih antara perasaan personal, urusan personal dengan profesionalitas.
profesionalitas. Itu kan lu sering ngalamin pasti kan di dunia kerja. Nah, semua karakter penting di The Worst of Evil itu ngalamin dilema itu. Objektivitas mereka pas ngurusin kerjaan, pas lagi berbisnis tuh jadi terganggu karena ada gangguan rasa personal. Semua karakternya ngalamin dilema tadi, yang jadinya ceritanya itu konsisten, punya benang merah yang kuat. Nggak kemudian karakter A punya isu yang apa, karakter B isunya lain, jadi kelihatan penuh banget, terlalu rame tuh nggak. Semuanya punya konflik masing-masing, tapi benang merahnya satu, yaitu soal dilema tadi. Semua karakternya mengalami, tapi yang paling bikin gue nyesek adalah cinta segitiga, men. Ini ada cinta segitiganya loh. Cinta segitiga antara si Junmo, Gicho, sama Ijong. Gue gak akan reveal ya gimana bisa cinta segitiga itu terjadi, kok mereka bisa bertemu bersatu tuh gue gak akan reveal. Silahkan lu cek sendiri, nonton sendiri, tapi rasanya nyesek banget. Karena lu bakal ngeliat nih gimana sakitnya saat seseorang itu mesti nahan rasa cinta dia, kekhawatiran dia, sampai kecemburuan dia juga, demi ngejaga itu tadi profesionalitas pada saat kerja. Dan saking nyeseknya subplot ini ya, sampai gue lihat adegan ciuman di drama ini aja rasanya tuh heartbreaking. Biasanya nih di drakor ya, di kebanyakan drakor itu mau drakornya dark sekalipun, adegan ciumannya tuh bakal munculin dua image, dua kesan, bisa romantis yang sweet atau ya a bit seksual gitulah ya. Tapi di sini nggak, di sini gue ngeliat mereka ciuman, karakternya ada yang ciuman, dan gue bukan yang aduh romantis banget atau wow hot banget tuh nggak, tapi anjir sakit banget. Itu sesuatu yang nggak gue expect. Dan di luar soal percintaan, yang nggak kalah keren di sini of course actionnya. The Worst of Evil ini bukan drama yang pelit action ya. Kadang kan ada tuh yang kayak gitu ya, drama misalkan dia ngangkat cerita soal gangster kriminal tapi actionnya pelit gitu, mungkin cuman 2-3 episode sekali gitu. The Worst of Evil nggak, di tiap episodenya itu ada action, walaupun mungkin nggak selalu panjang ya, walaupun mungkin cuman secuil, tapi selalu ada action. Nggak pelit action ini drama. Dan eksekusinya itu gue suka, eksekusinya keren, brutal, jelas, banyak darah, banyak tusuk-tusukan, tapi nggak asal ngumbal kekerasan, nggak asal gini loh pola pikirnya, wah yang penting gue bikin drama ini tuh sadis gitu, banyak darah, nggak. Karena satu poin yang gue suka banget adalah pilihan kamera work dari dua sutradaranya, Han Dong-wook sama Park Gum-bum. Satu sih sequence action favorit gue terkait kamera work tadi adalah perang geng berdarah-darah di episode 9, pas lagi berantem tuh ya, kameranya tuh dibikin agak shaky, agak getar-getar gitu buat nguatin kesan chaos, kacau, tapi nggak yang berlebihan sampai kayak tremor gitu terus bikin penontonnya pusing, nggak bisa ngelihat dengan jelas apa yang terjadi di layar tuh, nggak sampai seperti itu. Nah, sama satu lagi detail yang gue suka dari kamera work di sequence itu adalah gini, biar impact tinjunya, pukulannya, tusukannya, tendangannya, semuanya itu lebih kerasa. Kameranya tuh gerak dengan cepat gitu, gerak dengan cepat, entah itu zoom in, zoom out, atau geser kanan, geser kiri, itu gerak dengan cepat untuk ngikutin movement karakternya. Jadi bisa misalkan karakternya nusuk, terus kameranya tuh zoom in, terus langsung zoom out lagi buat ngeliatin lingkungannya seperti apa. Terus misalkan dia mukul ke samping, kameranya juga gerak dengan cepat ke samping. Itu gue suka banget. Dan itu dilakuin dengan presisi yang tinggi banget, nggak gampang loh. Bisa jadi nih kalau misalkan lu nggak jago, lu nge-zoom in pada saat karakternya nusuk tuh zoom innya kebablasan. Ini enggak, bener-bener presisi, set gitu, terus zoom out lagi, terus geser, itu wow, pusing gue, pusing karena gue bayangin, aduh ini bikinnya gimana. Makanya karena gaya kamera work itu, kesan chaos dari sequence tadi itu bisa dibangun. Kita sebagai penonton tuh bisa ngerasain, wah ini kacau banget nih berantemnya, tapi detailnya tetap kelihatan jelas. Karena itu juga koreonya nih, koreografi actionnya yang pakai gaya apa sih, street fight, gaya jalanan yang raw banget, yang natural khas action Korea, itu juga bisa ditangkap semuanya. Itu susah loh, lu harus bikin adegan berantem kelihatan chaos, kelihatan rusuh, tapi rapi. Jadi kayak lu menciptakan kekacauan yang tidak terlihat kacau, itu susah. Dan ngomongin sequence perang geng di episode 9 itu sebenarnya banyak banget hal yang gue suka. Nggak cuman kamera worknya, terus gue juga suka karena di situ karakternya tuh nggak cuman berantem, nggak cuman berantem for the sake of berantem atau mukulin musuhnya tuh nggak. Mereka berantem dengan tujuan melampiaskan semua amarahnya. Apalagi si protagonis ya, si Junmo itu, dia tuh marah, kesel, dia tuh cemburu, dia tuh wah semuanya tuh campur aduk, dan berantem lawan musuh itu dia pakai buat cara melampiaskan amarah tadi. Seolah-olah tuh dia lagi berkatarsis gitu, lagi berkatarsis, meluapkan perasaannya, tapi bukan dengan curhat, teriak-teriak atau ngomel di medsos kayak kita zaman sekarang tuh nggak, tapi dengan ngebunuhin geng lawan. Gila sih, itu sequence geng war itu bikin apa ya, bikin gue makin excited nungguin 3 episode terakhirnya. Well, kalau skor buat The Worst of Evil sampai episode 9 ya gue kasih 8 dari 10. Masih bisa naik lagi, ini masih bisa naik lagi kalau misalkan final 3 episodenya tuh makin keren. Dan sekali lagi nih, mau lu penyuka drakor atau bukan, mau
misalkan lu penonton film atau lu sebatas orang yang lagi gabut pengen nyari tontonan buat santai, ini bisa lu nikmatin. Ini buat semua orang. So langsung sikat di Disney Plus Hotstar, oke? Dan buat yang udah nonton, mungkin lu punya opini yang ingin lu sampaikan soal drakor ini, mungkin soal actionnya juga atau soal Mbak Semi, Tim Semi yang cakep banget di sini. Apapun itu bisa lu tuliskan di kolom komentar. Bebas lu berbagi opini, berbagi review di sana. Go ahead. Dan seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan misalkan lu pengen ngebantu kami, bisa memberikan donasi seikhlasnya lewat beberapa cara. Bisa super thanks, bisa di Saweria, bisa juga dengan join membership di tier manapun sesuai dengan kebutuhan dan kemauan. Oke, so gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.